Selamat datang di channel Hidup Sehat Lansia. Bapak dan Ibu yang terhormat, kadang-kadang kita makan makanan yang sudah biasa karena berpikir, ini kan makanan sejak dulu, pasti aman. Namun, pernahkah Bapak Ibu bertanya dalam hati, apakah makanan yang terlihat tidak berbahaya itu sebenarnya diam-diam merusak kesehatan kita setiap hari? Faktanya, ada banyak produk makanan yang dikemas dengan cantik, diberi label baik untuk jantung, tanpa gula, atau rendah lemak. Tetapi di balik kemasan itu, terkandung bahan-bahan yang bisa mengganggu metabolisme, berdampak buruk pada jantung, kadar gula darah, bahkan daya ingat. Yang menyedihkan adalah, banyak orang tetap mengonsumsinya setiap hari. Bukan karena sengaja, tapi karena belum tahu kebenaran di baliknya. Dalam video ini, kita akan mengupas 10 jenis makanan yang terlihat sehat, namun ternyata menyimpan bahaya tersembunyi, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki usia paruh baya dan lanjut usia. Jika Bapak Ibu terbiasa sarapan dengan roti atau sering minum jus dalam kemasan, maka video ini sangat layak ditonton hingga akhir. Karena bisa jadi, hanya dengan satu perubahan kecil, Bapak Ibu bisa menjalani hidup yang lebih sehat dan lebih bertenaga di tahun-tahun mendatang. Setelah mendengar bagian pembuka tadi, mungkin Bapak Ibu mulai melihat kembali beberapa makanan yang selama ini terasa begitu biasa, seperti semangkuk sup hangat dari kaleng. Sekilas, makanan ini terlihat praktis, cepat saji, dan sering dipromosikan sebagai kaya gizi. Tapi kenyataannya, isi dalam kaleng tersebut bisa membuat kita berpikir ulang. Sebagian besar sup kaleng mengandung fosfat anorganik, bahan tambahan untuk memperkuat rasa dan memperpanjang masa simpan. Jika dikonsumsi terlalu sering, fosfat ini dapat menumpuk dalam tubuh dan mengganggu keseimbangan kalsium. Hasilnya, tulang menjadi lebih rapuh dan risiko osteoporosis meningkat. Sebuah masalah umum di usia paruh baya dan lanjut usia. Tidak hanya itu, sup kaleng juga kerap mengandung MSG, penyedap buatan, protein kedelai yang telah diproses dengan asam kuat, serta berbagai zat perisa buatan. Jika dikonsumsi jangka panjang, bahan-bahan ini bisa memicu peradangan, mengganggu fungsi hati dan sistem saraf. Daripada bergantung pada sup instan, mengapa tidak mencoba membuat sup sendiri dari sayur segar, tulang rebus alami, dan bumbu dapur yang sederhana? Rasanya tetap lezat dan jauh lebih menyehatkan bagi tubuh kita. Jika sup kaleng adalah contoh nyata dari kemudahan yang mengundang risiko, maka roti putih dan sereal olahan juga merupakan perangkap yang tak kalah umum dalam pola makan modern. Banyak orang usia 50 tahun ke atas memulai hari dengan sepotong roti putih, ditemani segelas susu atau selai buah. Kedengarannya ringan, tapi justru kombinasi ini bisa memicu lonjakan gula darah hanya dalam beberapa menit. Kenapa begitu? Roti putih sangat miskin serat, namun kaya akan karbohidrat cepat serap. Begitu masuk tubuh, ia segera berubah menjadi glukosa, memaksa pankreas bekerja keras memproduksi insulin. Jika dilakukan terus-menerus setiap hari, hal ini bisa mempercepat datangnya pradiabetes atau diabetes tipe 2. Lebih parah lagi, gluten dalam roti modern telah mengalami modifikasi genetik yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan, radang usus, atau alergi. Meski kita tak selalu menyadarinya, jika Bapak Ibu masih ingin menikmati roti, cobalah pilih yang terbuat dari gandum utuh asli atau dari biji-bijian kuno seperti spelt atau einkorn yang lebih lembut untuk pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Jika roti putih memberikan rasa kenyang tetapi kosong nutrisi, maka ikan tuna kalengan seringkali menipu banyak orang karena terlihat seperti
makanan sehat, dan tinggi protein. Memang benar bahwa tuna merupakan sumber protein yang baik dan rendah lemak jenuh. Namun masalahnya adalah, ikan tuna adalah ikan besar, hidup lama, dan berada di puncak rantai makanan di lautan. Artinya, ia menyerap dan menumpuk merkuri dari makhluk laut yang lebih kecil yang ia makan. Merkuri adalah logam berat yang sangat beracun bagi sistem saraf. Penelitian telah menunjukkan bahwa paparan merkuri dapat merusak perkembangan otak janin dan dalam jangka panjang memengaruhi daya ingat, konsentrasi, serta kesehatan saraf pada orang lanjut usia. Jika Bapak Ibu terbiasa mengonsumsi tuna kalengan karena alasan praktis, sebaiknya kurangi frekuensi penggunaannya. Cukup sesekali saja. Sebagai gantinya, pilihlah ikan-ikan kecil seperti sarden, ikan teri, atau ikan makarel kecil, baby makarel, yang memiliki risiko pencemaran merkuri lebih rendah, tetapi tetap kaya. Omega 3 yang bermanfaat untuk jantung dan otak. Setelah menghindari makanan yang berisiko tinggi mengandung merkuri, banyak orang mulai beralih ke minuman soda diet karena percaya bahwa tanpa gula berarti lebih sehat. Sayangnya, kenyataan justru sebaliknya. Minuman soda diet biasanya mengandung pemanis buatan seperti aspartam atau sukralos, bahan kimia yang dapat menipu otak dalam mengenali rasa manis. Akibatnya, tubuh bisa mengalami gangguan metabolisme, gangguan sinyal insulin, rasa lelah yang tak jelas, sebab keinginan makan berlebihan, bahkan fluktuasi gula darah, yang sangat berbahaya terutama bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Lebih mengkhawatirkan lagi, aspartam diketahui dapat terurai menjadi formaldehida di dalam tubuh. Senyawa yang digunakan untuk mengawetkan jenazah. Efek jangka panjangnya terhadap otak, memori, dan sistem saraf masih terus menjadi sorotan banyak penelitian. Jika Bapak Ibu mengonsumsi soda diet sebagai alternatif minuman manis, cobalah beralih ke air putih dingin, teh herbal tanpa gula, atau infused water dari buah rendah gula. Lebih alami, lebih segar, dan benar-benar mendukung kesehatan. Keripik kentang seringkali dianggap sebagai camilan ringan, yang renyah, praktis, dan menyenangkan. Namun, hanya sedikit yang menyadari bahwa makanan ini termasuk salah satu pemicu peradangan tersembunyi paling kuat di dalam tubuh. Masalahnya bukan pada kentangnya, melainkan pada minyak goreng industri yang digunakan. Keripik kentang umumnya digoreng dalam minyak nabati olahan seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, atau minyak jagung, yang mudah teroksidasi saat dipanaskan, menghasilkan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh. Ini sangat berisiko, terutama bagi orang lanjut usia, saat sistem imun dan regenerasi sel mulai melemah. Belum lagi, kentang yang digoreng memiliki indeks glikemik sangat tinggi, menyebabkan lonjakan gula darah dan menciptakan rasa lapar berulang. Itu sebabnya kita bisa menghabiskan satu bungkus penuh tanpa terasa kenyang. Sebagai alternatif camilan, Bapak Ibu bisa mencoba ubi panggang dalam air fryer atau tahu kukus lembut, lebih rendah minyak, mudah dicerna, dan aman untuk kadar gula darah. Pagi hari dengan pancake yang disiram sirup manis mungkin terasa menyenangkan, apalagi bila disantap bersama cucu tercinta. Tapi tahukah Bapak Ibu, kebanyakan sirup yang dijual saat ini tidak berasal dari maple, pohon maple, asli seperti yang kita bayangkan. Sebaliknya, sirup tersebut terbuat dari gula rafinasi, pewarna buatan, perisa buatan, dan yang paling sering, sirup jagung fruktosa tinggi, HFCS. Jenis gula ini terbukti dapat merusak hati, mengganggu metabolisme, dan meningkatkan penumpukan lemak di organ dalam jika dikonsumsi terus-menerus. Lebih parahnya lagi, banyak sirup bebas gula justru mengandung pemanis buatan seperti sorbitol atau sucralose
yang dapat mengganggu keseimbangan rasa manis alami dan memengaruhi sistem saraf bila dikonsumsi dalam jangka panjang. Solusinya, jika Bapak Ibu ingin menambah rasa manis pada sarapan, cobalah menggunakan madu murni, buah matang alami, atau cukup dengan mengurangi rasa manis secara bertahap. Perubahan kecil ini bisa jadi kunci untuk hati yang lebih sehat dan kehidupan yang lebih bahagia di usia emas. Bapak dan Ibu yang terhormat, pagi hari dengan pancake yang disiram sirup manis bisa terasa menyenangkan, terutama bagi cucu-cucu kita di rumah. Namun, tahukah Bapak dan Ibu bahwa sebagian besar sirup yang dijual di pasaran sebenarnya tidak dibuat dari getah pohon maple alami? Sebagian besar sirup kemasan saat ini dibuat dari gula rafinasi, pewarna buatan, perisa sintetis, dan yang paling mengkhawatirkan, sirup jagung dengan kandungan fruktosa tinggi. Jenis gula ini telah terbukti dapat merusak fungsi hati, mengganggu metabolisme, dan meningkatkan penumpukan lemak di organ dalam jika dikonsumsi secara rutin. Bahkan, banyak produk sirup tanpa gula justru mengandung pemanis buatan seperti sorbitol atau sukralos, yang bisa mengacaukan indera pengecap dan berpotensi mempengaruhi sistem saraf jika digunakan dalam jangka panjang. Apa solusinya? Jika Bapak Ibu ingin menambahkan rasa manis pada menu sarapan, cobalah madu asli, buah matang secara alami, atau cukup mengurangi selera manis secara perlahan. Perubahan kecil seperti ini bisa membawa dampak besar bagi kesehatan hati dan umur panjang yang lebih bahagia. Bapak dan Ibu sekalian, pernahkah Bapak Ibu merasa lelah, lalu mendadak segar kembali setelah minum satu kaleng minuman energi? Perasaan itu memang nyata, tapi sayangnya, itu adalah energi pinjaman, bukan energi sejati. Minuman energi mengandung kafein dalam dosis tinggi, guarana, tumbuhan yang juga mengandung kafein, vitamin B dosis besar, dan tentu saja, gula rafinasi atau pemanis buatan. Kombinasi ini merangsang sistem saraf pusat, memberikan efek semangat sesaat, tapi menipu tubuh bahwa kita tidak lelah. Beberapa jam kemudian, tubuh bisa drop, mudah marah, jantung berdebar, susah tidur. Bila dikonsumsi terus-menerus, akan menciptakan siklus kelelahan, ketergantungan, kehabisan energi. Yang perlu diingat, minuman energi tidak benar-benar memberi energi, melainkan hanya merangsang sementara. Daripada mengandalkan minuman industri, lebih baik Bapak Ibu memilih air putih, teh herbal tanpa gula, atau smoothie sayuran rendah gula. Tidak hanya menyegarkan tubuh, tapi juga menutrisi dari dalam secara alami dan berkelanjutan. Bapak dan Ibu yang terhormat, tidak sedikit dari kita yang pernah percaya bahwa meminum segelas jus jeruk atau apel di pagi hari adalah cara terbaik untuk menambah vitamin. Namun, kenyataannya, sebagian besar jus buah dalam kemasan yang beredar saat ini hanyalah cairan manis yang diberi label alami. Saat buah diperas menjadi jus, seluruh serat alaminya hilang. Yang tersisa hanyalah air dan gula. Dan sebagian besar dari gula tersebut adalah fruktosa, jenis gula yang hanya dapat diolah oleh hati. Jika terlalu banyak, fruktosa akan diubah menjadi lemak dan menumpuk di hati, serta organ dalam, yang dapat menyebabkan fatty liver, resistensi insulin, dan diabetes. Belum lagi, jus dalam kemasan biasanya telah melalui proses pasteurisasi yang menghancurkan enzim alami dan vitamin sensitif terhadap panas. Yang tersisa di dalam botol hanyalah air manis rasa buah, bukan nutrisi sejati. Daripada minum jus kemasan, lebih baik Bapak dan Ibu makan buah utuh. Pilih yang rendah gula seperti apel, stroberi, atau pir. Lebih banyak serat, lebih stabilkan gula darah, dan tentunya lebih baik untuk kesehatan hati. Bapak dan Ibu yang terhormat,
Dalam kehidupan modern yang serba cepat, banyak orang memilih sosis, daging asap, atau ham sebagai makanan praktis yang mudah disiapkan. Namun di balik kenyamanan itu, ada satu kenyataan yang mengkhawatirkan. Daging olahan termasuk dalam kelompok makanan yang secara langsung terkait dengan risiko kanker, menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Mengapa bisa demikian? Karena daging-daging ini sering mengandung nitrit atau nitrat. Ini adalah bahan pengawet yang digunakan untuk menjaga warna merah dan memperlambat pembusukan. Sayangnya, ketika masuk ke dalam tubuh, zat ini bisa berubah menjadi nitrosamin. Nitrosamin adalah senyawa yang dapat memicu kanker. Belum lagi, banyak produk juga mengandung MSG, gula rafinasi, pewarna buatan, bahan pengental, perisa sintetis, bahkan pemanis buatan seperti aspartam atau sukralos. Semua zat tambahan ini dapat menyebabkan peradangan kronis, mengganggu metabolisme, dan merusak sistem saraf dalam jangka panjang. Jika Bapak dan Ibu menyukai daging asap, pilihlah produk dari toko terpercaya yang mencantumkan label tanpa nitrit atau nitrat. Dan akan lebih baik jika daging diolah sendiri di rumah dari bahan segar. Dengan cara ini, cita rasa tetap nikmat dan kesehatan pun lebih terjamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita baru saja menelusuri 10 jenis makanan yang tampaknya biasa saja, tetapi ternyata menyimpan risiko tersembunyi bagi kesehatan. Mulai dari sup kaleng, roti putih, hingga soda diet dan daging olahan. Mungkin di antaranya ada makanan yang Bapak dan Ibu konsumsi setiap hari. Tapi tidak apa-apa. Tujuan dari video ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka cara pandang baru, berdasarkan pengetahuan dan rasa sayang terhadap tubuh kita sendiri. Kesehatan tidak datang dari pola makan yang sempurna. Ia datang dari pilihan-pilihan kecil yang bijaksana, dilakukan secara konsisten setiap hari. Misalnya memilih makanan segar dibanding makanan kemasan, membaca komposisi sebelum membeli, memasak dengan cara sederhana namun alami. Itu semua adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Yakinlah bahwa tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk memulihkan diri, bahwa usia senja bukanlah akhir dari kekuatan, melainkan awal dari kehidupan yang lebih dalam dan bermakna. Dan bahwa dengan perhatian yang tepat, kesehatan akan selalu menjadi sahabat setia kita setiap hari. Jika video ini bermanfaat, silakan berlangganan saluran hidup sehat lansia. Bagikan kepada orang-orang tercinta dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Saya memilih hidup sehat mulai hari ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa tenang dalam jiwa, kuat dalam raga, dan menikmati setiap momen indah di usia emas. Sampai jumpa di video berikutnya.